Udah sih, udah mulai nih. Oh iya udah. Hai, welcome back to my YouTube channel. Selamat datang kembali waktu bercerita. Oke, jadi hari ini lagi sama Yoga. Jadi dia yang menemani aku road trip kali ini. Dan ini bukan pertama kali kan kita road trip ya. Ini udah ke tiga. Tiga. Waktu itu kan ini Jakarta Lampung. Oh iya, kalau road trip motoran dia Iya kan? 3 kali. Jakarta Lampung. Kalau yang road trip yang kayak Sukabumi nggak usah dihitung, aja lebih banyak. Makassar, Belitung. Makassar kita nggak road trip. Bukan road trip ya, itu ya itu Iya, lagi traveling kita ya. jalan doang. Iya. Kalau Belitung road trip tahu, motoran kan dari ujung ke ujung. Oh iya bener sih. Ya, berarti 4 kali. Jadi gue sama Yoga tuh udah road trip tuh 4 kali. Belitung waktu itu dari ujung timur ke ujung baratnya Belitung sekali. Terus kita ada dari Jakarta ke Lampung. Yang ketiga itu dari Bali, Labuan Bajo lewat Sumbawa. Dan ini yang ketiga dari Labuan Bajo ke Larantuka. Tapi kalau untuk jalan-jalan traveling sendiri, kita tuh mulai jalan bareng berdua tuh ini ya, Makassar ya? Makassar, iya. Makassar. Jadi gue tuh udah sering. Boleh sambil nyemil nggak sih? Boleh. Biar, jadi kita tuh punya ini. biar nggak inilah ya. Biar nggak awkward, biar nggak nervous. Aku banget. Ya. Jadi kita tuh emang udah connect. Ini nggak pacaran ya, kita tuh udah chemistry-nya udah kayak kita diem aja udah tahu gitu. Udah nih orang lagi bete, kayak gak usah harus lu juga. Enggak, gua nggak bete, bukan orangnya. Oh ya gua. Jadi kita tuh emang chemistry itu udah dapet banget. Jadi kayak gue diem aja dia tuh udah tahu kalau gue tuh lagi bete atau lagi gini. Jadi nggak harus perlu dijelasin. Jadi jadi mulu gue. Karena itu gue tuh udah suka gitu trip sama dia. Dan pertama kali kita nge-trip bareng itu dulu ke Makassar. Makassar Toraja kurang lebih 14 hari ya? Hampir lah. Ya 14 hari ya. Itu 2018. 18. Jadi dari 2018 sampai sekarang 2026. 6 tahun ya? 8 tahun. 8 tahun. Ya, jadi gue udah mulai nge-trip bareng sama dia itu dari 8 tahun yang lalu. Tapi kan kita naik gunung juga. Iya, maksudnya kita kalau tripnya mah ya nge-trip bareng, nge-trip bareng. Iya, jadi kan orang kalau misalkan kok bisa sih lu kuat nge-trip bareng berdua gitu tuh nggak bosen apa segala macam. Jadi awalnya ya kita jadi jelasin dulu nih. Enggak, kita nggak bosen soalnya kita udah bareng-bareng tuh dari 2018, udah 8 tahun. 15. Kan kita dari naik gunung aja 2015 atau 16 ya? Enggak dong. Enggak, gue naik gunung nggak dari 2015, itu gue pertama kali masuk kuliah. Enggak, gue masuk kuliah itu 2013. Terus kan kita ketemu di OMK kan 2015-2016 kan? Iya, 2015 itu gue nggak naik gunung. Gua, Ardi, kakak lu kan telat nih terakhirannya. Iya, kan gue member baru. Iya, jadi gitulah alurnya. Iya, jadi udah kita temen-temenan udah lama banget. Jadi kayak ya lu diem aja lu udah tahu gitu arah ini kenapa gitu, udah dapet koneksinya. Kita sama-sama ngeliat satu, misalkan kita lagi ngeliat satu barang yang lucu gitu, kita cuma gini aja udah bisa ketawa, udah bisa kayak gitu. Nah gitu, jadi ceritanya seperti itu. Oke, sepanjang ini kita ngebahas road trip dulu ya kali ini. Sepanjang road trip kita dari yang 4 tadi, menurut lo yang paling asik tuh yang mana? Yang paling asik menurut gua kalau Labuan Bajo, kalau Belitung itu kita bertiga ya. Iya. Gue, dia, Ardi. Kalau selebihnya yang 3 itu kita berdua. Paling asik sih tahun lalu yang Sumbawa, road trip Sumbawa menurut gua mah ya. Tapi kata lu capek. Lebih banyak tantangannya itu, makanya seru. Tantangannya apa? Ya kendala pertama di motor, puasa. Iya benar. Puasa kan kita ngelewatin tuh Nusa Tenggara Barat kan mayoritas Muslim, jadi banyak yang puasa.
Iya, warung-warung tuh tutup semua. Jadi itu tantangan buat kita buat nahan lapar, makan gitu kan, nahan makan. Jadi tanpa disengaja kita tuh kayak ikutan puasa gitu, karena kita nyari makan tuh memang susah banget. Di Lombok, Sumbawa itu susah. Baru mulai gampang tuh kalau udah menjelang ini buka puasa. Iya. Buka puasa. Tapi perjalanan Sumbawa itu ini kan kata lo capek karena kita nggak menikmati kan, kita jarang berhenti di tempat wisata gitu. Karena kendalanya motor. Nah, motor itu tuh. Jadi bukan mengeluh. Jadi kalau yang di Belitung itu kita kan sewa, motor tuh sewa. Ya itu terus juga Belitung kan juga nggak jauh kan, dari ujung ke ujung tuh kayak cuma 3 jam ya, kayak 3 jam gitu, nggak terlalu 3 jam 4 jam gitu, nggak terlalu jauh untuk muterin. Nah terus kalau di Lampung itu kita pakai motornya dia ya emang fiction ya. Fiction memang sudah sering jarak jauh juga. Jadinya udah ya oke lah, toh dia juga udah sering bawa. Nah yang pas Sumbawa yang sekarang itu kita memang rental, dan rentalnya itu dari orang yang memang suka motor. Jadi emang bener-bener bikers. Jadi ada box bikersnya, terus ada box apa namanya, box riding itu lah yang di belakang itu. Ya ntar kita sepil lah. Iya, terus motornya itu benar-benar oke, proper gitu, kecuali bannya memang rada tipis, tapi so far itu masih bisa dipakai dan masih bagus gitu. Nah tapi kalau yang Labuan Bajo kemarin yang lewat Sumbawa itu naik motor blade gue, yang dimana itu blade udah 9 tahun pada saat itu posisinya. Gue terus lah. Dan itu memang tidak blade itu kan 125 cc ya. Lu motor lu yang fiction itu berapa cc? 150. Iya. Yang sebelumnya itu emang Beat kan, yang Belitung, tapi kan itu karena jarak pendek. Nah fiction itu karena yang pas jarak jauh Lampung itu 150 cc, dan yang sekarang itu 160 cc. Motor gua itu blade cuma 125 cc. Emang biasa kita pakai tuh cuma city doang, jalan-jalan di kota aja, tiba-tiba ngide diajak jalan jauh. Ngamuk deh dia. Nggak kuat. Mana lu kalau udah pernah tahu jalanan Sumbawa ya, itu nih zoom tiba-tiba naik. Oh enggak sih, bukan Sumbawanya yang ini, Ruteng. Itu Ruteng ya. Iya, yang paling hancur tuh. Tapi Sumbawa juga lumayan sih, yang pas kita kena malam itu loh, yang mau ke pelabuhan, ingat nggak? Itu nggak parah banget tapi jalannya. Tapi malam. Iya malam, cuma malam terus kita kena motong. Bukan. Ya kita dari ini yang ada kota. Terus yang kita ketemu orang, diajakin udah mampir aja, nanti bareng sama istri saya juga mau ini sama keluarga. Oh iya. Itu kan kita ada sempat motong jalan tuh. Nah itu motong jalan itu ini kan, karena motong jalan itu jadi ekstrim tanjakannya. Nah itu gue jalan. Bima ya itu ya? Iya dari itu Bima masuknya. Ini enggak Bima. Iya. Itu Bima ya? Bima kayaknya deh. Ya pokoknya gitu kan deh. Sehabis penginapan kita terakhir bukan? Itu sebelum Poto Tano persis kan? Iya. Poto Tano tuh pelabuhan yang kanan. Pelabuhan yang terakhir tuh. Nah itu ya, gue lupa deh nama pelabuhan. Kita searching kali ya? Sembari searching biar kita ingat. Jadi ada satu tanjakan yang ekstrim yang sampai di situ gue jalan kaki karena nggak kuat nanjak motornya. Tapi so far masih oke ketimbang perjalanan dari Labuan Bajo ke Ruteng. Labuan Bajo ke Ruteng berangkatnya oke nih, tapi pulangnya itu kita kena malam dan motornya nggak kuat. Gitu. Jadi emang itu motor tuh bener-bener nggak proper buat jalan jauh. Tapi kita Pelabuhan Sape. Nah dari mana? Bima ke Pelabuhan Sape. Itu paling parah. Itu paling parah. Tanjakannya kalau menurut kita. Selebihnya sih oke, landai ya. Dan pemandangannya dia tuh nggak sebanyak, maksudnya yang bukit-bukitnya tuh nggak sebanyak Flores ya. Flores tuh lebih banyak bukit-bukitnya ketimbang lautnya. Kalau di sana
lautnya laut mulu lah ketemu. Iya, laut mulu kalau nggak danau. Iya. Yang danau gede itu. Gitu. Jadi menurut lo Sumbawa ya? Sumbawa menurut gue. Truk Sumbawa. Karena motornya jadi ya challenging. Jadi harus ya kalau di sini kan emang ya udah kayak motoran biasa. Tapi gue ini loh. Apa lu dulu? Ini seru. Karena ya itu karena kita benar-benar nikmatin, benar-benar jalan-jalan, terus kita visit ini, kita trekking juga, terus kita ke kita 2 kali trekking ya ke Bukit Avatar sama Danau Kelimutu gitu. Jadi kita masih punya waktu buat ya benar-benar jalan-jalan, benar-benar traveling. Kalau yang pas di Sumbawa itu kan benar-benar ngejar aja karena ya itu tadi. Baru jalan-jalan, baru travelingnya tuh pas udah nyampe Labuan Bajo. Terus selebihnya enggak, padahal Sumbawa tuh bagus-bagus ya. Pas kalau kita lihat TikTok gitu. Cuman kan gitu, motoran juga kita sempat ketemu nih waktu tahun lalu sama para motor lah, bakers kan kita mah ketemu. Kok lama banget jalannya gitu kan, sempat digituin. Iya biasa, kita mampir-mampir dulu alasannya gitu. Tapi emang kita sekali ngeres tuh lama. Emang sih. Kita tuh ngeres lama. Yang prediksi dari kemarin kesini aja harusnya 5 jam jadi 6 jam. 7 jam. 7. Enggak, dari jam ini kita kan jalan jam 1:30. 1 dong. 1 tapi makan dulu. Iya. Makan terus jam 2 itu kita baru itu. Iya. Tapi kita check out hotel tuh jam 1 kan. Dari jam 1 sampai sini jam 9 malam. Kurang lama apa coba tuh. Jadi kita tuh suka mampir ke pom bensin, mampir beli makan, mampir beli mix Momoyo. Terus Alfamart, pokoknya sering banget mampir. Sama ada jajanan di situ pas kita mampir. Sama ada jajannya sempol. Salome enak asli. Bakso bakar. Oh ya, bakso bakar Bajawa ya. Iya, bakso bakar. Dan suka mampir, suka jajan. Jadi kalau untuk budget, untuk budget nih sekarang. So far menurut lu baru setengah sih. Kita udah bisa memprediksi belum sih kalau budget mahalan ke Sumbawa atau kesini mahal gara-gara tiket sama sewa motor ya? Iya. Sama hotel lah. Kayak mah sama aja harusnya. Harusnya ya. Sama aja. Sama ya. Soalnya lebih mahal menurut gua ke Bandanera lebih mahal. Kasih tahu Bandanera habis berapa? Bandanera gua habis 16 juta. Bisa beli 1 motor. Sementara ini kita udah sebelum trip ini kan kita udah perhitungin ini kira-kira berapa. Walaupun di perhitungan kita hotel itu 300.000 maksimal, tapi kita plus minus lah kalau namanya ini kan. Kita dapat hotelnya cuma yang di bawah budget tuh cuma 2 kali. Selebihnya itu over budget. Nah, cuma makannya itu kita prediksi itu sehari 100.000 ya. Iya. Karena itu 2 kali makan, sekali makan 50.000. Sementara kita makannya kayak kurang daripada itu. Iya. Kita makan tuh kayak gado-gado cuma 15.000 sama minum 20. Terus mie ayam. Tapi paling enak sei sapi sih. Itu sei babi. Harus dicoba. Sei babi itu tapi mahal, tapi itu enak. SW. Lu kalau misalkan lagi trip kayak gini, sekali makan enak di situ deh tempatnya nih. Itu depan bandara, itu enak banget. Agak mahal, tapi enak. Nah, tapi besok kita yang pas di Labuan Bajo mau di situ lagi atau nyari tempat lain ya? Tempat lain. Kita mau nyari tempat lain. Tapi beneran lu kalau pertama kali ke Labuan Bajo agak overpriced, tapi ini enak, lu harus coba. Di depan bandara itu ada Boeing, Om Boeing. Nah, pokoknya itu deh. Depan bandara lu ke sebelah. Kalau dari bandaranya ke sebelah kanan, udah itu ada bangku-bangku. Iya, depannya persis udah itu ada sei sapi. Kayak salah satunya ya. Sei babi Ombai. Itu enak banget. Lu harus coba. Nah, pokoknya
ya total ini untuk yang trip kali ini budget kita tuh 8 juta. Sementara untuk sampai hari ini sudah termasuk tiket apa segala macem. Ini kita udah hari Kamis ya? Iya, sekarang udah hari Kamis. Kita kan pergi dari hari Minggu sampai hari Kamis itu yang keluar baru 4.500.000. Itu udah termasuk tiket. Udah termasuk motor, udah termasuk hotel sampai hari Jumat pagi. Asli? Iya kan, ini udah dibayar 2 hari. Oh iya. 2 malam. Bukan, baru 4 juta ya? 4,5. Oh. Masih ada sisa 500. Iya, itu udah termasuk tiket. Tiketnya kita udah berapa tiketnya? Tiket tuh 2 juta. 2 kan gua 1,7. 1,6 tambah 800 kan. Ya 2 juta 500-an lah. 2 juta 500 sudah termasuk tiket, udah termasuk motor, hotel, makan. 4,5. Ya dibandingin sama 16 juta sih murah. Makanya aku tidak mau ke Bandanera lagi. Siapa aja yang mau ngajakin, terima kasih. Ngumpulinnya setengah mati. Padahal tuh dulu itu dulu mimpi gua lu Ardi ya, buat ke Bandanera, tapi yang kesampaian cuma dia yang bisa ke Bandanera. Kita semua tuh belum kesampaian lah buat ke Bandanera. Tapi setelah mendengar reviewnya dia, kayaknya kita ke tempat lain aja deh ya. Gak usah ke sana. Kalau memang mencari landscape mendingan ke Flores, ke Labuan Bajo, bagus. Landscape kepulauannya, pemandangannya. Kalau yang deket-deket ya paling Labuan Bajo. Kalau Kalimantan kan masih harus jalan lumayan. Tapi kalau mau explore lebih panjang lagi, waktunya panjang ya sekalian mampir. Tapi emang ini suggest dari kita, kalau misalkan kalian mau road trip juga, kalau ini kan kita kayak ngejar waktu ya. Kalau kalian punya waktu yang lebih banyak, kalian bisa kayak misalkan stay dulu di Bajawa sehari atau 2 hari terus nanti ke ND sehari 2 hari, terus lanjut lagi ke Maumere sehari, terus baru lanjut ke Larantuka. Itu kayaknya lebih menikmati ya. Sementara kalau kita kan waktunya emang terbatas, jadi terus kita tuh total libur cuma 8 hari ya. Gua 8 hari. Gua 8 hari karena hari Senin tuh kita harus sudah flight back ke Bali gitu. Jadi karena ngejar waktu jadi ya bisa ya. Nggak ada waktu yang dikhususin untuk hari ini kita travel. Jadi waktu khusus buat travel tuh hari ini doang. Iya. Karena paling ujung ya, jadi kita harus bernapas dulu. Kita napas dulu sebelum jalan. Dan saking napasnya ini jam segini 10:30 dia masih di sini. Baru bangun. Biasanya sih jam 7 jam 8 udah jalan tuh. Udah kalau nggak jalan ya minimal udah kemana gitu kan. Cuma ya manajemen waktunya sih kita. Tapi di sini malam aja tuh udah sepi ya. Selain di Larantuka ya. Selain di Larantuka di tempat-tempat lain tuh udah sepi jam 7 loh. Jam 7 tuh udah sepi, warung-warung tuh udah tutup. Tapi di Larantuka khusus gue nggak tahu kenapa masih ramai. Kemarin kita nyampe jam 9 ini masih ramai banget ya. Apa mungkin karena ini ya deket-deket lebaran jadinya ramai. Karena ini kan pelabuhannya kan hitungannya pelabuhan antar pulau juga. Pelabuhan utama lah ya, banyak kapal-kapal di situ ya bes. Jadi cuma ya ini Larantuka tuh masih ramai banget kemarin jam 9 malam. Terus sama ini sinyal provider buat kalian yang pakai live on, lupain deh itu kartu selama di sini. Kalian mending siapin kayak Telkomsel kalau enggak M3 yang sinyalnya itu. Sama kalau mau nyewa hotel deket-deketin tower. Usahain hotel kalian tuh deket tower, sumpah. Kalau enggak gabut. Nyari sinyal, sumpah deh, bohong gua. Udah mati TV nggak ada. Nggak ada sinyal, mati lampu. Sumpah itu PR banget. Oh iya, sama jangan lupa kalau kalian trip jauh gini bawa powerbank. Itu penting banget sih. Karena takutnya kayak kemarin kita sempat ada mati lampu. Untungnya kita masih punya powerbank ya, dimana kan kita emang nggak pernah kesini ya. Jadi kita benar-benar butuh Google Maps. Google Maps itu kan makan energi banget tuh, makan baterai. Sementara kita nggak bisa ngecas sebelumnya. Jadi powerbank itu benar-benar penyelamat banget. Ya itu baik-baikin deh. Tapi so far seru sih. Pengalamannya oke sih. Jadi begitu. Nggak mau kemana lagi?
Kelarin aja dulu ya. Ya habis kelarin trip ini kayaknya sih planning kalau gue ya planning gue pengennya sih sebetulnya kalau nggak ke Manado ya ke Derawan, Kalimantan. Kalimantan ya. Manado seru sih. Apalagi temen gue udah nge-WA terus suruh ngajakin ke sono. Iya. Main lah ke Manado. Iya. Tapi kita emang belum pernah loh Manado. Sulawesi itu kita baru bawa doang. Tapi Kalimantan kita belum pernah nginjek sama sekali. Ya mungkin nanti bisa prefer cari-cari referensi dulu lah gimana. Ya, atau mungkin kalian ada yang mau sponsorin kita untuk ke Kalimantan atau Manado, silakan komen ya nanti ya. Mana tahu Berasa influencer gede lo ya. Mana tahu kan, ya, mana tahu. Ya benar. Amin ya. Kita waktu fleksibel lah. Nggak sih, nggak fleksibel banget. Setahun sekali. Iya. Lebaran. Momen Lebaran. Nah itu juga kenapa mungkin ada yang ada yang itu, kok bisa sih jalan-jalan jauh ngeluarin duit segitu, padahal kan harusnya bisa buat ditabung atau apa segala macam. Kita itu kalau jalan-jalan untuk yang kayak gini ya, itu cuma setahun sekali. Jadi benar-benar waktu kita 12 bulan itu nabung buat ngabisin total tadi 8 juta. Kayak contoh untuk trip ini kita tuh ngabisin 8 juta itu, tapi kita udah nabung selama setahun. Jadi nggak asal hari ini kita kesini yuk, nggak duit kita tidak sebanyak. Nggak semendadak itu juga sih sebenarnya. Iya, belum sebanyak itu. Jadi kita tuh memang benar-benar udah di planningin tuh dari jauh-jauh hari. Kita udah tahu kita bakal pergi di itu Lebaran, walaupun tujuannya kita belum tahu mau kemana, tapi kita udah planningin duitnya kita siapin sekian, kita minimal 5 juta lah. Iya nih. Di Bibit nih, gue nih. Iya. Promosi. Ayo Bibit sponsorin. Iya, jadi kita tuh udah tahu nih, kita bakal pergi Lebaran depan. Ya kita nabung. Rusak deh Bibitnya. Iya, kita nabung aja dulu berapa gitu sebulan. Terus nanti pas kita udah tahu, kita mau kesini yuk, terus dihitung, budgetnya kemungkinan bakal segini. Nah, baru kita nabung ekstra, atau kalau misalkan kurang kita harus nabung ekstra atau bagaimana, tapi tetap ada proses nabungnya yang mungkin banyak orang yang skip sama proses itu. Iya sih. Gitu, orang mikirnya iya enak ya liburan terus, nggak terus kita nabung dulu. Itu dulu. Iya. Itu dulu waktu masih kita satu circle masih di Bekasi sono semua. Tapi ya nggak jauh-jauh sih naik gunung. Kita naik gunung itu aja kita kadang suka itu nebeng truk sayur. Sayur gratis. Kalau daerah-daerah Garut. Kalau daerah Garut kita nebeng truk sayur. Gratis 30.000. Gratis dia. 30.000. Ini bayar. Bayar. Lu kan tidur doang. Ya itu kebiasaannya Yudi tidur doang tuh kalau di jalan, jadi dia nggak tahu. Gue nggak ngasih bayar. Truk sayur itu, kalau kalian belum pernah naik truk sayur itu bau loh. Tapi gue bisa tidur. Aneh nggak loh? Dan itu kan truk sayur itu kan nggak ada atasnya kan? Nggak ada atasnya, bener-bener. Ya begitu doang. Ya gitu aja kayak kambing dan itu bau. Tapi anehnya gue bisa tidur. Gue tuh bisa tidur di mana aja. Aneh ya? Aneh gitu. Gitu cuma seru sih. Apalagi? Ya kalau bisa, kalau emang punya planning pergi jauh ya nabung. Ya nabung ya berapapun itu sesuai kemampuan lah gitu. Iya. Sama jangan FOMO. Mentang-mentang orang kalau liburan ke tempat-tempat fancy, terus hotelnya hotel bagus, apa segala macam. Ya pokoknya jalan-jalan mah menyesuaikan budget aja. Iya, menyesuaikan budget. Kita makan fancy juga cuma sekali doang. Iya. Selebihnya mah gembel. Selebihnya menyesuaikan budget aja. Enggak gembel-gembel banget lah. Iya, enggak gembel-gembel banget sih, dengan hotel kita yang kayak gini aja. Oke sih standar. Tapi ya makan di restoran jarang. Lebih kayak enggak ada. Iya. Kita yang penting mah senemunya, yang penting bersih. Yang penting bersih, harganya reasonable, udah makan. Nggak pemilih. Nah itu untungnya yang gue suka jalan sama dia tuh nggak pemilih masalah tempat kayak hotel, penginapan, ya udahlah. Terus kalau misalkan gue salah milih, misalkan ada gue salah milih hotel yang ternyata tempatnya sempit atau apa, ya udahlah. Terus kalau makanan kita mampir terus tempatnya nggak enak, ya udahlah kita makan aja gitu. Masih tetap bisa yang kayak gitu-gitu.
Pokoknya nggak ribet lah. Iya. Menurut lo gue ribet nggak? Ribet sih. Ribet sih. Ribet banget. Ribet sih. Apalagi ngikutin moodnya tuh. Gue tuh asli. Gue tuh moody. Dan kalau gue ngebooking hotel, satu yang pasti toiletnya harus toilet duduk. Udah harus toilet duduk, harus ada AC. Enggak, kalau AC enggak. Kan 2 hari nggak ada AC. 2 hari kapan? Kemarin nggak ada AC. Oh kan dia itu dingin. sebelumnya nggak ada AC. Iya. Itu kan dingin. Iya. Walaupun, kok nggak ada AC sih harga segini? Ternyata dingin. Ternyata dingin. Tapi kalau itu mah enggak. Kalau AC ternyata dingin, ya komplain gua. Toilet duduk. Toilet itu yang pasti. Toilet harus duduk. Padahal enakan toilet jongkok tau, kan bisa sambil jongkok lama, menikmati gitu kan, membayangkan bagaimana. Enggak, karena gue sudah biasa toilet duduk dan emang udah tua. Kaki lutut gue tuh kalau nekuk lama tuh semutan. Jadi kalau misalkan toilet jongkok, gue bisa duduk di toilet jongkok. Jadi lebih baik nggak usah, mendingan gue nyari toilet duduk. Nah itu yang pasti tuh. Kalau selebihnya mah kita nyantai ya. Iya, nyantai ya, walaupun agak di itu komenin kalau misalkan ih anjing harga segini cuma dapetin ini. Iya. Walaupun tetap komen, tapi kita tetap nggak masalah, tetap masih menerima. Cuma ya komen di belakangnya manusiawi lah ya. Iya. Ih seru banget. Oke, itu aja, jangan kelamaan videonya. Udah hampir setengah jam, 20 menit. Tapi nggak apa-apa sih kalau seandainya nanti ada kelanjutan dari video ini. Iya. Mau nonton lagi ya? Iya. Dicek di YouTube-nya aja. Apa nama YouTube lu? Gue lupa. Anamolan. Tapi gue bikinnya kayak ada, lu kalau misalnya nyari di Google waktuku bercerita. Itu tuh ngomongnya ke audiens dong. Kalian kalau nyari di Google cari aja waktuku bercerita. Nah itu semua video-video gue kebanyakan. Gitu. Kalau atau langsung di YouTube-nya Ana Alfa Nano Alfa _ Molan, Mama Oscar Lan Alfa Nano. Ya, gitu. Oke, itu aja. Siap. Thank you Yoga. Sama-sama. Sampai berjumpa lagi di waktuku bercerita selanjutnya. Oke, bye-bye. Nah.